Hari ini kita akan membaca kisah tentang Tha'labah, ya. Menghindari sikap tercela melalui kisah Tha'labah. Pernah dengar nama itu? Pernah dengar nggak nama Tha'labah? Belum? Oke, kita baca bersama-sama dulu ya kisahnya. Ini, akhlak tercela. Apa artinya akhlak tercela? Akhlak tercela itu adalah akhlak yang buruk. Ya. Akhlak tercela itu maksudnya akhlak buruk, perbuatan atau sifat yang buruk. Nah, akhlak tercela itu adalah akhlak yang harus kita hindari. Sebagai anak muslim yang baik, maka kita harus berperilaku terpuji. Nah, sekarang apa kaitannya akhlak tercela dengan kisah Tha'labah? Allah Maha mengetahui sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Nah, kita sering berdoa kepada Allah, ya kan? Tapi banyak, ya, mungkin banyak di antara doa kita yang belum dikabulkan. Bisa jadi doa itu belum dikabulkan karena itu adalah yang terbaik bagi kita, ya. Bisa jadi Allah itu belum mengabulkan doa kita karena itu yang terbaik untuk kita saat ini. Ya, kita nggak tahu rencana Allah, tapi yang jelas apa yang ditetapkan Allah untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Meskipun kita nggak tahu baiknya itu di bagian mana, tapi itu pasti terbaik untuk kita, gitu ya. Nah, kisah Tha'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika miskin dia rajin beribadah. Namun dengan lelahnya menjadi orang miskin, akhirnya dia minta Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang kaya. Jadi Tha'labah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang miskin, orang miskin, ya. Nah, karena sudah bosan jadi orang miskin, Tha'labah ini akhirnya minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar jadi orang yang kaya." Ya, Tha'labah minta kepada Rasulullah untuk didoakan biar jadi kaya. Nah, kemudian Rasulullah mengabulkan permintaannya. Ya, kemudian Rasulullah mendoakan agar Tha'labah menjadi kaya. Terkabul nggak kira-kira doanya Rasulullah? Terkabul, ya. Benar, Tha'labah akhirnya menjadi orang kaya. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Tha'labah? Ya. Kita baca ceritanya. Kisah Tha'labah. Siang itu Rasulullah sedang sholat berjamaah di masjid bersama para sahabat. Nah, di antara para sahabat yang menjadi makmum di belakang Rasulullah, tampak seorang yang kusut rambutnya dan berpakaian lusuh. Dia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, sahabat yang berpakaian lusuh tadi itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa. Ya, jadi habis salam langsung pulang, nggak baca doa dulu. Kemudian Rasulullah menegur, "Hei Tha'labah, kenapa kamu tergesa-gesa pulang?" kata Rasulullah. "Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu?" Ya, "Kenapa kamu nggak berdoa?" tanya Rasulullah. "Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid itu adalah kebiasaan orang-orang munafik?" kata Rasulullah. Kemudian Tha'labah menghentikan langkahnya. Dia sangat malu ditegur oleh Rasulullah. Tetapi apa mau dikata, terpaksa dia berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku di rumah
belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku pakai saat ini. Jadi saking miskinnya Sa'labah itu, ya, dia hanya punya satu pakaian untuk sholat yang pantas dipakai untuk sholat. Pakaian yang terbagus yang dia miliki itu hanya satu, dan itu dipakai bergantian dengan istrinya. Nah, ya, pakaian yang hanya satu ini kami pergunakan sholat secara bergantian, Sa'labah dengan istrinya tadi, ya. Kami sangat miskin. Untuk itu, wahai Rasulullah, jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami ini dan memberi rezeki yang banyak. Ya, jadi saking miskinnya dia sampai hanya punya satu baju saja yang pantas dipakai untuk sholat. Yang lain bajunya sudah sobek, sudah bolong-bolong macam-macam, nggak pantas dipakai untuk sholat. Ya, saking miskinnya si Sa'labah ini. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Ya Rasulullah, tolong doakan kami supaya kami terbebas dari kemiskinan ini. Kemudian apa? Kata Rasulullah, Sa'labah sahabatku, engkau bisa mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur. Ya, kata Rasulullah apa? Keadaannya yang miskin itu jauh lebih baik jika dia bersyukur, ya, daripada ketika nanti dia kaya tapi dia menjadi orang yang kufur. Nah, nasihat Rasulullah ini sedikit menghibur hati Sa'labah. Karena sesungguhnya yang ada di dalam benaknya adalah dia sudah bosan menjalani hidup sebagai orang miskin. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah. Karena doa Rasulullah itu pasti dikabulkan oleh Allah. Itulah yang selalu menjadi angan-angan Sa'labah. Hingga keesokan harinya dia kembali menemui Rasulullah dan meminta agar Rasulullah mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Jadi Sa'labah ini tetap ngotot. Ya Rasulullah, tolonglah doakan saya biar jadi orang kaya, kata Sa'labah gitu. Ya, saya sudah capek, saya sudah bosan jadi orang miskin, ya. Saya pengen kaya. Tolonglah Rasulullah doakan kami, katanya Sa'labah gitu, ya. Kemudian Rasulullah kembali menasehati, ya Sa'labah, demi zat yang diriku berada di tangannya, seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, Allah pasti mengabulkan. Tapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar menjadi emas? Masjid-masjid akan sepi. Ya, kalau Rasulullah itu berdoa minta sama Allah untuk menjadikan gunung itu menjadi emas, pasti Allah kabulkan. Tapi apa yang terjadi? Pasti manusia akan berbondong-bondong, ya, disibukkan dengan harta dan akan lalai, akan melupakan masjid, ya. Masjid akan sepi. Semua orang akan sibuk menumpuk kekayaan dari gunung itu. Aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya, engkau akan lupa beribadah kepada Allah. Jadi Rasulullah masih tetap gak mau mendoakan. Karena khawatir apa? Khawatir nanti Sa'labah jadi lupa sama Allah. Jadi gak mau beribadah lagi karena disibukkan dengan hartanya. Kemudian Sa'labah terdiam mendengar nasihat Rasulullah. Namun dalam hatinya ini masih pengen gitu, ya, masih pengen jadi orang kaya. Ya, aku mengerti ya Rasulullah, kata Sa'labah. Aku mengerti Rasulullah tidak mau mendoakanku karena beliau sayang kepadaku. Beliau khawatir jika aku menjadi orang kaya, aku akan menjadi golongan orang-orang yang kufur. Tapi aku tidak seburuk itu, kata Sa'labah. Ya, aku nggak seburuk itu, katanya. Justru dengan kekayaan yang kumiliki, aku akan membela agama ini dengan hartaku. Nah, ini menurut Sa'labah, ya. Dia bilang apa? Aku nggak akan seperti itu ya Rasulullah. Justru nanti kalau aku jadi orang kaya, aku akan membela Islam dengan hartaku, kata Sa'labah seperti itu, ya. Akhirnya kemudian Sa'labah pulang, ya. Dia merasa malu jika terus memaksa Rasulullah agar mau mendoakannya. Namun keesokan harinya dia tidak mampu menahan keinginannya untuk segera terbebas dari kemiskinan.
Ya, jadi Sa'labah ini udah pokoknya udah bener-bener nggak mau lagi jadi orang miskin. Ya, padahal dia sebenarnya malu ya. Setiap hari ketemu Rasulullah minta didoakan jadi orang kaya, dia sebenarnya malu. Tapi karena sudah tidak betah dengan kondisi kemiskinannya itu, akhirnya Sa'labah kembali lagi menemui Rasulullah. Ya, sampai 3 kali dia memohon kepada Rasulullah agar mau mendoakan. Ya, nah, untuk yang ketiga kalinya ini Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Kemudian beliau menengadahkan tangan ke langit dan berdoa untuk Sa'labah. Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah. Nah, akhirnya Rasulullah mau mendoakan Sa'labah. Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang hamil kepada Sa'labah. Peliharalah kambing ini baik-baik, pesan Rasulullah. Kemudian Sa'labah pulang membawa kambing yang diberi Rasulullah tadi dengan hati yang senang, ya. Nah, kata Sa'labah apa dalam hati? Dengan modal kambing dan doa Rasulullah ini, aku yakin aku pasti akan jadi orang yang kaya raya. Nah, udah dikasih modal kambing dan didoakan oleh Rasulullah. Sa'labah yakin pasti habis ini aku bakalan jadi orang kaya. Kata Sa'labah dalam hati seperti itu ya. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sa'labah yang dulu miskin kini telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya beranak pinak, jumlahnya sekarang menjadi ribuan. Ya, di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing milik Sa'labah. Ya, doa Rasulullah tadi terkabul. Akhirnya Sa'labah menjadi orang kaya. Pagi itu, suatu hari Sa'labah berjalan-jalan menuju melihat kandang-kandang kambing yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kambing yang terus berkembang biak. Jadi suatu hari Sa'labah ini ngecek kambing-kambingnya tadi sudah ada berapa jumlahnya, ya. Kemudian kata Sa'labah apa? Aku harus pindah dari sini, katanya, mencari lahan yang lebih luas untuk menampung kambing-kambingku. Jumlahnya sudah ribuan, sudah banyak sekali ya, sampai nggak cukup lagi. Dia mau pindah, katanya, mau mencari tempat yang lebih luas. Akhirnya Sa'labah menemukan tempat yang lebih luas di pinggiran Madinah. Di sana dia membangun kandang-kandang baru yang lebih besar. Tapi ya, perkembangan kambing-kambing Sa'labah itu sangat sulit dibendung ya. Jadi terus beranak pinak terus tambah banyak. Dalam waktu yang singkat saja kambingnya itu sudah menjadi lebih banyak lagi. Nah, kandang-kandang yang baru dibangun itu pun sudah tidak muat lagi, sudah penuh sesak oleh ribuan kambing. Dengan demikian setiap hari Sa'labah disibukkan mengurus kambing-kambingnya tadi itu. Dia yang dulu setiap sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu sholat zuhur dan asar saja. Nah, ini ya, benar kata Rasulullah ternyata ya. Kalau Sa'labah jadi orang kaya, dia akan disibukkan dengan hartanya. Nah, ternyata benar prediksi Rasulullah ya. Dia hanya datang ketika sholat zuhur dan asar. Kemudian sampai Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Sa'labah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" Ya, sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Kemana Sa'labah? Kok nggak pernah kelihatan ke masjid?" Ya. Kemudian kata seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, Sa'labah sekarang sudah jadi orang kaya. Lembah-lembah di Madinah ini maupun yang di luar Madinah ini sudah penuh sesak dengan kambing-kambing milik Sa'labah." Rasulullah kaget, benarkah? Nah, Rasulullah sampai nggak tahu beritanya tentang Sa'labah. Kenapa dia tidak pernah menyerahkan zakatnya sedikit pun? Ya, kan kita tahu ya, kalau kita punya kambing, punya sapi, punya hewan ternak, ya itu ada zakatnya. Namanya zakat mal atau zakat
harta kekayaan, ya. Kalau kita punya uang sudah mencapai nisab, ya, sekitar mungkin 90 juta atau 100 juta, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Begitu juga kalau kita punya hewan peliharaan yang jumlahnya sudah mencapai nisabnya, nah itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, tapi kok Sa'labah nggak bayar zakat? Itu ya, Rasulullah bertanya-tanya, kalau benar dia punya kambing yang sangat banyak, kok dia nggak bayar zakat? Kata Rasulullah. Ya, setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk menjadi amil zakat. Amil zakat itu petugas yang apa? Petugas yang mengambil zakat dari orang-orang yang wajib zakat, ya. Amil zakat itu ada petugas yang mendatangi rumah-rumah orang yang sudah wajib zakat. Itu namanya amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dinilai sudah mencapai nisab itu didatangi, ya. Orang-orang kaya itu didatangi oleh amil zakat tadi, ya. Kemudian dimintai zakatnya. Termasuk juga si Sa'labah, ya, karena Sa'labah sekarang sudah jadi orang kaya, dia didatangi rumahnya oleh petugas zakat tadi, amil zakat tadi. Nah, kedua utusan Rasulullah tadi membacakan ayat zakat di hadapan Sa'labah. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Sa'labah yang harus diserahkan sebagai zakat. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Sa'labah mau nggak bayar zakat? Kira-kira apa? Sa'labah mau nggak bayar zakat? Tak disangka, ya. Sa'labah mukanya berubah menjadi merah, ya. Marah dia marah. Dimintai zakatnya dia marah. Apa-apaan ini, kata Sa'labah? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut upeti, pajak katanya. Ini bukan zakat, ya. Kalian menarik pajak. Sejak kapan Rasulullah menarik pajak? Nah, Sa'labah marah sama 2 orang utusan Rasulullah tadi, ya. Aku bisa rugi, nah, katanya. Dia nggak mau bayar zakat. Diusir 2 orang tadi itu. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku, kata Sa'labah. Nah, benar kan? Ternyata Sa'labah berubah menjadi orang kufur, ya. Kufur bukan kafir, ya. Kufur. Kufur itu dia tidak mensyukuri nikmat. Dia berubah menjadi orang yang sombong, pelit, tidak mau kehilangan hartanya. Padahal harta tadi untuk apa? Untuk zakat. Dia nggak mau hartanya diambil untuk membayar zakat. Nah, 2 orang utusan Rasulullah tadi kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Nah, Rasulullah kemudian menjadi sedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu rajin beribadah ketika miskin. Namun ketika sudah kaya, dia lalai karena harta kekayaannya. Sungguh celaka Sa'labah, celakalah dia, kata Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik. Ayat itu segera menyebar ke seluruh muslimin di Madinah, hingga ada salah seorang kerabat Sa'labah yang datang memberitahunya. Celakalah engkau, hai Sa'labah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu. Jadi Allah pun ikut marah. Gara-gara perbuatan Sa'labah tadi, turun ayat surat At-Taubah ayat 75. Sa'labah kemudian tertegun. Dia baru sadar bahwa nafsunya telah lama memperbudaknya. Kini dia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dan seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata. Sebab kedurhakaanmu Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Nah, ternyata apa? Ternyata Allah sudah terlanjur marah, ya. Karena Sa'labah tadi sudah durhaka, ya. Allah sudah sampai menurunkan ayat tentang orang munafik.
ya, sampai Allah melarang Rasulullah untuk menerima zakatnya Sa'labah. Sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur. Sa'labah kemudian berjalan kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat, dia semakin bersedih karena taubatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Sa'labah mencoba mendatangi Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Dia datang dengan membawa zakatnya. Apakah Abu Bakar menerimanya? Abu Bakar hanya berkata, Rasulullah saja tidak mau menerima zakatmu. Bagaimana mungkin aku menerima zakatmu? Ya, jadi sampai Rasulullah sampai wafat, sampai meninggal itu saking kecewanya sama Sa'labah, Rasulullah tidak mau lagi menerima zakatnya Sa'labah. Nah, sampai ketika Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar juga tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Kemudian berganti khalifah selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Sa'labah mencoba untuk menyerahkan zakatnya. Umar juga tidak mau menerima, sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Bahkan sampai Khalifah Utsman bin Affan juga tidak mau menerima zakat Sa'labah, karena Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pun tidak mau menerima zakatnya. Jadi sampai taubatnya Sa'labah ini tidak diterima. Nah, itu tadi ya. Itu tadi cerita Sa'labah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela, seperti Sa'labah tadi ya. Ketika miskin dia rajin beribadah ya, kemudian setelah menjadi kaya dia lalai, dia durhaka ya, meninggalkan kewajiban berzakat. Bahkan sampai dia menyesali perbuatannya pun ya, Rasulullah tidak mau menerima zakatnya. Sampai ke Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Nah, itu tadi kisah dari Sa'labah. Oke, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya.